Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Alegonda Subang, guru bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang hikayat. Nah, sebelum kalian lebih jauh, kalian perlu ketahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik memahami tujuan mempelajari hikayat. Yang kedua, peserta didik mengenal ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Selanjutnya, peserta didik memahami pengertian hikayat. Dan yang keempat, peserta didik mengenal jenis-jenis hikayat. Nah, apakah ada yang tahu hikayat itu apa? Pernahkah Anda mendengar kata hikayat? Kapan dan di mana? Apakah hikayat sama dengan dongeng atau cerita rakyat? Jadi, hikayat merupakan salah satu cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian pernah mendengar cerita rakyat dari Minahasa, terjadinya Danau Tondano, asal-usul Benteng Moraya, itu merupakan salah satu cerita rakyat. Tapi kalau contoh hikayat, kalian pernah mendengarnya tidak? Nah, sebenarnya kenapa sih kalian harus mempelajari hikayat? Yang pertama, hikayat itu merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Maka kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat. Yang kedua, di setiap cerita itu pasti ada amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Maka tidak ada salahnya kita memperkaya jiwa kita dengan amanat-amanat yang ada di dalam cerita. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kalian simak contoh penggalan hikayat berikut ini. Jadi, yang punya paket bahasa Indonesia, kalian bisa buka halaman 108. Di sini ada cerita hikayat Indra Bangsawan. Disimak yuk paragraf pertama dari contoh tersebut. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Sahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, kira-kira setelah membaca contoh hikayat tadi, apakah ada yang paham maknanya atau maksudnya? Jadi, wajar kalau kalian tidak paham dengan bahasa dalam isinya, karena memang bahasa dari hikayat sudah tidak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Ciri yang pertama bersifat anonim. Anonim itu apa? Anonim adalah tidak diketahui nama pengarangnya. Jadi, dalam cerita hikayat tidak ada nama pengarang. Yang kedua, mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, hayalan atau tidak masuk akal. Contoh diceritakan Syah Peri dan Indra Bangsawan lahir dengan pedang dan anak panah. Wah, kira-kira ibunya tidak perlu operasi sesar ya. Hikayat lahir pada zaman dahulu. Saat itu nenek moyang masih terbatas ilmu pengetahuannya. Beda dengan orang sekarang yang pandai dengan fakta dan bukti. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga dalam hikayat menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Contoh dalam cerita ada cerita yang berjalan di atas air, membunuh raksasa, atau bahkan tokoh utamanya bisa berterbangan. Nah, ciri yang keempat bersifat istana sentris. Istana, kerajaan, dan sentris pusat. Ada kata istana di situ, sentris artinya pusat atau center. Oh, berarti bersifat istana sentris artinya ceritanya berpusat pada kerajaan.
Jadi, tema dan latar belakang dalam hikayat selalu berkaitan dengan kerajaan. Bahkan, bahkan raja adalah tokoh utamanya. Ciri yang kelima adalah menggunakan bahasa banyak kata arkais atau klise. Nah, contohnya Alkisah, Syahdan, Hatta, Maka, dan sebagainya. Bahasa-bahasa ini tidak memiliki arti khusus. Nah, bagaimana sih kalian bisa mengerti cerita hikayat itu tentang apa? Yuk, mari sama-sama kita belajar tentang pengertian hikayat. Hikayat sama artinya dengan prosa lama. Bahasa dalam hikayat sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahkan bahasa Melayu itu diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi, hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Nah, apa sih fungsi dari hikayat? Yang pertama, berfungsi sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Yuk kita pelajari jenis-jenis hikayat. Jadi secara umum hikayat itu ada dua jenis. Yang pertama dari isinya atau berdasarkan isinya, dan yang kedua dari asal daerahnya. Jenis hikayat berdasarkan isi terbagi ke dalam cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, bahkan cerita berbingkai. Nah, jenis hikayat berdasarkan asalnya terbagi atas dua. Yang pertama, Melayu asli, dan yang kedua, hikayat pengaruh Jawa. Di sini contoh-contoh jenis hikayat. Jadi, contoh jenis hikayat Melayu asli, contohnya hikayat Hang Tua. Dan hikayat epos India seperti yang luar biasanya kita sering mendengar kata atau cerita Ramayana. Nah, sekian pembelajaran hikayat dari saya. Saya mengutip kata-kata bijak dari Arthur Wellesley yang berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Terima kasih telah mendukung pembelajaran ini. Terima kasih mau bekerja sama. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.